Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tanah bergerak yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Medang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat merusak puluhan bangunan dan juga mengancam ratusan warga. Pergeseran tanah menyebabkan permukaan jalan rata. Untuk mengetahui terkait apa sebenarnya faktor yang menyebabkan pergeseran tanah ini, kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Universitas Indonesia dan juga merupakan Ketua Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia atau HATI. Sudah terhubung bersama kami ada Profesor Wijoyo. Selamat siang, Prof. Wijoyo. Selamat siang, Mas Abdi. Baik, Prof, melihat fenomena yang terjadi di Desa Bojongkoneng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan bergeraknya tanah di sana? Jadi memang di daerah Bojongkoneng ini sudah diidentifikasi sejak lama oleh para ahli di Badan Geologi sebagai daerah yang memang mempunyai tanah yang cukup sensitif terhadap air. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Nurul bahwa dari cerita yang ada kan terjadi hujan deras beberapa hari sebelumnya dan tampaknya air hujan itu kemudian meresap ke dalam tanah dan berinteraksi dengan tanah yang sensitif tadi dan kemudian tanah tersebut mengalami pergerakan. Jadi memang pada dasarnya di daerah tersebut sudah lama diidentifikasi sebagai daerah yang sensitif. Demikian Mas Abdi. Baik, Prof, untuk tanah yang sensitif dengan air, ini biasanya terdapat di wilayah mana saja? Ini sebenarnya cukup banyak di Indonesia dan memang di daerah Babakan Madang ini, di Bojongkoneng ini salah satu yang sudah lama juga diidentifikasi. Dan itu informasi-informasi semacam itu memang pada level katakanlah high level gitu sudah terdapat dalam peta-peta geologi dan juga para ahli di Badan Geologi sudah menerbitkan sebenarnya atlas-atlas terkait dengan daerah-daerah yang berpotensi mengalami atau tanah-tanah yang sensitif yang dapat berinteraksi khusus ya dengan air. Jadi informasi itu sudah ada dan setahu saya juga di dalam RT RW Kabupaten Bogor, ya daerah ini juga salah satu daerah yang sudah diidentifikasi sebagai daerah yang rawan bencana. Baik, demikian Mas. Prof. Baik, sudah lama teridentifikasi, namun ternyata masih ada juga bangunan yang didirikan di tempat itu. Sebenarnya seperti apa koordinasi dan juga komunikasi yang disampaikan kepada Pemda setempat dari sudah teridentifikasinya bahwa daerah itu tidak boleh untuk dibangun atau sudah teridentifikasi sensitif dengan air? Ya, memang informasi tadi ya sudah tersedia dan tadi yang seperti saya sampaikan di RT RW Kabupaten Bogor pun sudah masuk. Tetapi itu kan pada level kalau kita bicara adalah potensi tanah yang sensitif, potensi pergerakan tanah. Nah, memang dari realitanya itu kan sulitnya adalah potensi itu tidak selalu muncul ya. Nah, ini yang kemudian masyarakat membangun di sekitar daerah tersebut. Dan memang kalau kita bicara perangkatnya, tentu di situ ada mestinya IMB atau sekarang dikenal sebagai PBG yang sebagai alat instrumen kontrol dari pembangunan. Tetapi ya kita tahu bahwa kadang-kadang dengan apalagi Kabupaten Bogor ini kan salah satu kabupaten yang sangat luas ya. Mungkin saya kurang tahu persisnya, mungkin ada masalah kurangnya sumber daya manusia ya untuk kemudian dapat mengimplementasi kebijakan yang sudah atau informasi yang sudah ada di level yang lebih tinggi untuk kemudian diterapkan pada level yang lebih detail di lapangan. Itu dugaan saya aja, Mas. Baik, Prof. Wijoyo, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kita akan tahan terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda berikut ini Metro Siang masih akan kembali dengan pembahasan terkait tanah bergerak di Bojongkoneng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.